Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Maroko. Yang terhormat Bapak Ibu Home Staff dan Lokal Staff KBRI Rabat. Yang terhormat seluruh masyarakat Indonesia di Maroko serta rekan-rekan PPI Maroko yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Hari ini, Perhimpunan Pelajar Indonesia Maroko akan memasuki periode baru dalam rentang sejarah eksistensinya di Maroko dengan melantik kepengurusan baru untuk masa bakti 2013-2014 yang telah dipilih melalui proses panjang dan demokratis pada Musyawarah Besar PPI Maroko ke-16 di Auditorium Institut Pos dan Telekomunikasi Nasional Rabat pada hari Sabtu 31 Agustus 2013. Dan untuk memulai acara ini, izinkan kami sebagai pembawa acara membacakan susunan acara pelantikan sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, serah terima jabatan. Yang kelima, pengambilan dan pelantikan sumpah jabatan pengurus PPI Maroko periode 2013-2014. Yang keenam, sambutan-sambutan. Yang ketujuh, pemberian cindramata. Yang kedelapan, doa. Yang kesembilan, penutup. Serta yang terakhir, pemberian ucapan selamat dan foto bersama. Hadirin para undangan yang berbahagia, menginjak acara pertama, pembukaan. Mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya dibacakan oleh Saudara Muhammad Abdul Rashidin. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير
أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ke Ketua PPI baru periode 2013-2014.
kepada Ketua Komisioner Saudara Habib Khairul Musta'in dan Ketua terpilih Saudara Rifki Maula dipersilakan mengambil tempat. Kepada saksi-saksi serah terima jabatan, Bapak Dedi Rinaldi sebagai saksi pertama dan Bapak Fauzan Atim sebagai saksi kedua dipersilakan mengambil tempat. Berita acara serah terima jabatan Ketua PPI Maluku. Pada hari ini, Sabtu, 2 September 2013, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1434 Hijriah, bertempat di Ruang Serbaguna Kedutaan Besar Republik Indonesia di Rabat, telah diadakan serah terima jabatan Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko antara Habib Khairul Musta'in, Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko periode 2012-2013, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama, dan Rifki Maula, Ketua terpilih Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko periode 2013-2014 berdasarkan musyawarah besar Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko pada tanggal 31 Agustus 2013. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua dengan disaksikan oleh Bapak Dedi Rinaldi sebagai saksi pertama, Bapak Fauzan Atim sebagai saksi kedua. Dengan diadakan serah terima jabatan ini, maka secara tulus ikhlas pihak pertama telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko kepada pihak kedua. Pihak kedua telah menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko untuk periode kepengurusan tahun 2013-2014 serta berjanji akan melaksanakan tugas organisasi sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta ketentuan-ketentuan lainnya hingga berakhir masa jabatan kepengurusan PPI Maroko periode 2013-2014. Dengan berita acara serah terima ini dibuat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan lindungannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rabat 2 September 2013 Masehi bertepatan dengan 26 Syawal 1434 Hijriah yang menerima Rifki Maula yang menyerahkan Habib Khairul Musta'in. Saksi-saksi, saksi pertama Bapak Dedi Rinaldi, saksi kedua Bapak Fauzan Atim. Kepada Saudara Habib Khairul Musta'in dipersilahkan menandatangani naskah serah terima jabatan. Saudara Rifki Maula dipersilahkan menandatangani naskah serah terima jabatan. Saksi pertama Bapak Dedi Rinaldi dipersilahkan menandatangani naskah serah terima jabatan. Saksi kedua Bapak Fauzan Atim dipersilahkan menandatangani naskah serah terima kepada ketua lama, ketua baru dan saksi-saksi dipersilahkan kembali ke tempat. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan akan dipimpin oleh anggota Dewan Pengawas Organisasi PPI Maroko, Bapak Husnul Ahmad. Pengangkatan pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia Maroko untuk periode 2013-2014. Surat keputusan nomor istimewa /SK/TF/PPI/4/2013. Informator pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Maroko setelah menimbang a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat musyawarah besar Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Maroko 2013, maka dipandang perlu mengangkat personalia pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Maroko periode 2013-2014. B. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat ini dianggap mampu untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, mengingat anggaran dasar PPI Maroko bab 3 pasal 9 dan bab 5 pasal 11 dan 12 memperhatikan
Hasil rapat informator pada tanggal 1 September 2013 di Hagas memutuskan menetapkan pertama, mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Maroko periode 2013-2014. Kedua, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali jika dianggap perlu. Ditetapkan di rapat pada tanggal 2 September 2013. Informator terpilih Musyawarah Besar 16/2013 Rifki Maula sebagai informator, Fabila Asegaf informator pertama, dan Burhan Ali informator kedua. Urutan proses pelantikan. Susunan pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Maroko periode 2013-2014. Pengurus harian Ketua Rifki Maula. Wakil Bendahara Akidatul Amaliyah. Departemen Ilmu dan Sumber Daya Insani Duratul Yatimah. Pakai nanti. Pakai Cynthia. Departemen Media dan Informasi Kusnadi Muhammad Nazir Departemen Hubungan Masyarakat Muharil Asori Kalimatun Nafidah. Departemen Olahraga Seni dan Budaya Khairun Nasihin Islamiyah. Yang subur gondrong. Departemen Pengembangan Usaha Koperasi Dewi Andraini Kuntara Sobirin Ini yang pecian masih dua. Ganteng-ganteng. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Duta Besar dan terhormat Bapak Ibu Staf dan Wakasaf serta keluarga dan juga terhormat rekan-rekan PPI yang kami banggakan, izinkan saya untuk memimpin pelantikan ini dan mengambil sumpah jabatan para pengurus PPI periode masa bakti 2013-2014 yang terpilih. Sebelum saya ambil sumpahnya, apakah saudara-saudara yang disaksikan oleh seluruh yang hadirin di sini siap untuk mengambil sumpah? Siap. Sekali lagi, apakah saudara dan saudari siap untuk mengambil sumpah? Siap. Gus, bilang siap Gus. Bersediakah saudara-saudari saya lantik di hadapan para hadirin ini dan para pejabat KBRI serta masyarakat Republik Indonesia untuk diambil sumpahnya? Siap. Mohon saudara-saudari mengikuti teks pelantikan yang akan saya bacakan dengan khidmat dan tulus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang tiada sekutu baginya, yang tiada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Aku rela Aku rela Allah adalah Tuhanku, Allah adalah Tuhanku, Islam agamaku, Islam agamaku, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. dan Muhammad adalah Nabi
kami pengurus Perhimpunan Pelajar Indonesia di Maroko, masa bakti 2013-2014, dengan ini berjanji bahwa kami akan melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kami dengan sebaik-baiknya, disertai dengan rasa tanggung jawab yang tinggi, bahwa kami akan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan selalu menjaga independensi organisasi, bahwa apa yang saya lakukan ini semata-mata untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Demikian pengambilan sumpah dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, home staff dan local staff serta para pengurus, para anggota PPI, bahwa pada hari ini saudara-saudara telah resmi dilantik. Semoga berhasil dalam menjalankan tugas sebagai pengurus PPI Maroko masa bakti 2013-2014. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Pelantik dan para pengurus dipersilahkan kembali ke tempat. Sambutan pertama oleh Ketua Komisioner periode 2012-2013, Saudara Habib Hairul Musta'in. Kepadanya dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia luar biasa dan berkuasa penuh untuk Kerajaan Maroko, Kiai Haji Tosari Wijaya. Yang terhormat seluruh jajaran home staff dan local staff KBRI Rabat. Yang terhormat seluruh jajaran DWP KBRI Rabat. Yang terhormat Dewan Pengawas Organisasi PPI Maroko. Yang kami banggakan pengurus baru periode 2013-2014, dan yang kami banggakan juga seluruh anggota PPI Maroko yang hadir pada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan acara pelantikan pengurus terpilih masa bakti 2013-2014. Sama-sama kita doakan semoga dengan terpilihnya kepengurusan yang baru tersebut dapat mengantarkan PPI lebih maju di tahun mendatang. Kedua, saya teringat 1 tahun yang lalu saya maju di sini dengan perasaan deg-degan, tapi alhamdulillah pada siang hari ini deg-degan dan berserta bangga
melihat kawan-kawan sudah dilantik untuk kepengurusan 2013-2014. Dulu ketika saya maju di depan berbicara tentang filsafat imam, di mana ketika imam berbicara Allahu Akbar, seluruh makmum akan mengikuti. Itu adalah filsafat komando. Ketika ketua menyuruh kepada anggota untuk suatu kegiatan, ketua akan mengikuti kegiatan itu dan ketua akan mengawali kegiatan itu sebagai uswah. Kemudian dilanjutkan dan diikuti oleh seluruh makmum atau seluruh anggota PPI. Siang hari ini saya selaku Ketua Domisioner PPI Maroko Masa Bakti 2012-2013 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak KBRI selaku mitra kerja PPI yang selama ini bekerja sama dengan baik, yang selama ini terjalin hubungan harmonis dengan baik antara PPI dan KBRI, yang selama ini mendukung seluruh kegiatan PPI. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya bisa mendoakan semoga jasa-jasa yang diberikan tersebut dapat berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya kegiatan-kegiatan PPI, baik dari DWP, baik dari seluruh pengurus 2012-2013 yang mana sudah mengeluarkan pikiran, tenaga, waktu untuk PPI. Dan yang terakhir, saya ucapkan selamat dan sukses untuk pengurus yang terpilih. Intinya, kalau kita kembali ke ayat Al-Quran tadi, fastabiqul khairat, semua berlomba-lomba untuk kebaikan. Dan di ayat terakhir, may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat sedikit apapun, kebaikan akan terlihat, dan sekecil apapun kejelekan juga akan terlihat. Pesan kami dalam kepengurusan kami yang lalu, mohon diambil yang baik-baik dan dilanjutkan. Berinovasilah, tingkatkanlah, yang berikanlah yang terbaik untuk PPI mendatang, dan buanglah sesuatu dan segala sesuatu yang ada dari kepengurusan tahun kemarin. Itu semua untuk menuju PPI yang lebih baik di tahun-tahun mendatang. Terakhir, saya atas nama Ketua Domisioner dan mewakili seluruh pengurus tahun lalu mengucapkan ribuan mohon maaf kepada seluruh pihak, baik KBRI secara personal maupun instansi, kepada seluruh yang hadir pada siang hari ini atas segala kekurangan, kesalahan dan kehilafan kami kepada ketika kepengurusan kami. Kami adalah sebatas manusia yang bisa berusaha. Semoga segala usaha yang kami curahkan dapat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terakhir, selamat berjuang, selamat bertugas. Billahi taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan kedua oleh Ketua PPI terpilih untuk periode 2013-2014, Saudara Rifki Maula. Kepada yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Tosari Wijaya selaku Duta Besar Republik Indonesia di Kerajaan Maroko, Bapak Ibu Home Staff maupun Local Staff, Ibu-ibu DWP, pengurusan periode 2013-2014, dan seluruh sahabat-sahabat anggota PPI Maroko serta masyarakat Indonesia di Maroko. Pada kesempatan sore ini, kami selaku kepengurusan Masa Bakti 2013-2014 mengucapkan banyak terima kasih atas perjuangan yang telah ditetapkan, yang telah dilakukan oleh Masa Bakti PPI, Masa Bakti sebelumnya. Kalau Mas Habib sebagai Ketua Domisioner mengatakan bahwa dulu ketika pertama maju
ada deg-degannya, ternyata deg-degannya nular juga. Bukan hanya kali ini, ketika pertama kali ada pemilihan voting, sementara itu sudah mulai dan alhamdulillah sekarang masih sama. Oleh karena itu kami mohon dari para hadirin untuk senantiasa memberikan doa pada kami pengurusan untuk selalu bisa istiqomah yang terbaik dari PPI, membuka amanah dan lain sebagainya. Selanjutnya ketika membicarakan tentang organisasi, saya rasa organisasi adalah miniatur kehidupan masyarakat. Dalam organisasi kita dituntut untuk bisa mandiri, dewasa, dan lain hal sebagainya. Oleh karena itu, tiada lain pada kesempatan ini kami mengajak kepada kepengurusan khususnya untuk senantiasa mengusahakan diri untuk menjadi yang terbaik, yang lebih mandiri dan lebih dewasa. Dan hal itu tidak bisa lepas dari bantuan berbagai pihak, terutama KBRI Rabat sebagai rumah penduduk Indonesia di Maroko. Oleh karena itu kami mohon bimbingan dan doanya seputar keprofesionalan, kemandirian, dan kedewasaan dalam bertindak, sehingga dalam selanjutnya akan tumbuh tunas-tunas baru, tunas-tunas yang bisa memimpin bangsa Indonesia ke depan menjadi bangsa yang lebih baik, lebih berkualitas. Akhirul kalam, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas segalanya, terutama kepada kepanitiaan yang telah menyediakan waktu, tenaga, pikiran untuk bisa memperjalankan acara ini sehingga acara berlangsung dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh Bapak Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Kerajaan Maroko, Bapak Haji Tosari Wijaya. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini kita menandai berakhirnya musyawarah besar PPI ke-16 periode 2013-2014. Yang terhormat para staff, total staff, seluruh anggota PPI, pengurus lama, pengurus baru, hadirin hadirat yang berbahagia. Apa yang kita ikuti dalam acara pelatihan ini hasil pertama dari sebuah proses yang disebut dengan musyawarah besar. Musyawarah besar itu atas keputusan yang diambil oleh PPI periode 2012-2013 yang diproses oleh sebuah panitia. Dalam pengalaman saya, ketika panitia dan juga PPI yang memberikan tugas kepada panitia menyatakan akan mengadakan konferensi besar, pasti pada dirinya masing-masing dan juga pada kelompok saya cuma mengetes benar kalimat saya ini. Ketika PPI akan memutuskan akan melakukan musyawarah besar, kemudian bentuk panitia dan panitia terbentuk di dua organisasi ini, pada dirinya masing-masing yang jadi pengurus maupun yang jadi panitia atau pada kelompok itu, pasti terjadi satu pergolakan pada dirinya, pada kelompok. Di dalam pergolakan itu di antara pertanyaannya, mampukah saya melaksanakan tugas ini?
selesai dengan baik apa tidak pada pelaksanaan ini. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang meragukan apa bisa apa tidak saya kerjakan. Dan segala macam pertanyaan muncul di situ. Dan dampak yang paling dekat yang dirasakan oleh masing-masing rasa deg-degan tadi. Kalau tidak deg-degan berarti tidak ada sesuatu yang mendorong pada dirinya untuk melakukan sesuatu yang lain. Jadi deg-degan itu menjadi normal. Dalam ilmu teknik itu disebut dengan engineering shock. Sebuah tekanan yang di-engineer untuk menghasilkan sesuatu. Dan itu terjadi kepada semua orang jika melakukan sesuatu yang baru ketika pertama kali. Jadi engineering shock itu akan terjadi pada setiap orang, terjadi kepada setiap organisasi ketika akan melakukan sesuatu yang baru. Pada awalnya itu akan terjadi, karena akan timbul perbedaan pendapat, perbedaan strategi, perbedaan alasan-alasan untuk menyelesaikan tugas-tugas itu. Terjadilah engineering shock. Kalau contoh yang paling sederhana, tapi juga berat, engineering shock itu juga terjadi kepada, contoh ini, kalau ibu-ibu akan melahirkan, yang sudah pernah menjadi melahirkan itu pasti akan merasakan engineering shock juga. Jadi engineering shock itu ketika akan terjadi sesuatu, dia melakukan perlawanan yang luar biasa untuk menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu bentuk perlawanan. Bagaimana seorang ibu ketika akan melahirkan, supaya melahirkan dengan selamat, ibunya selamat, anaknya yang dikandung lahir dengan selamat. Dan proses itu sebenarnya juga terjadi kepada panitia, juga terjadi kepada pengurus PPI. Oleh karena itu tidak jarang kadang-kadang ada perbedaan di antara pengurus, di antara panitia. Dan itu bukan satu perbedaan yang menyebabkan perpecahan, karena itu memang sebuah proses yang terus berjalan. Sekarang pengurus PPI lama, panitia tentu merasa bersyukur, alhamdulillah anak yang saya proses lewat kepenitian tadi sudah lahir dan baru saja dilantik. Nah, kalau sudah lahir, kemudian hatinya plong dan deg-degan jadi berkurang. Nah, kalau tadi Habib mengatakan ketika pertama kali saya di sini, ketika dilantik pertama kali jadi pengurus PPI, saya deg-degan. Saya yakin tadi sudah tidak deg-degan lagi. Dan saya tahu bicaranya sudah lebih lancar ketimbang dulu yang dulu. Dan ternyata ceritanya nular ke ketua yang baru. Dan saya yakin nanti kalau berakhir nanti ketua yang baru itu tidak akan deg-degan lagi, karena tidak ada proses engineering shock itu tadi. Jadi saudara-saudara sekalian, anak-anak, saya menyampaikan selamat kepada panitia yang telah bisa menyelesaikan tugasnya, melahirkan anak kandungnya yang namanya pengurus PPI periode 13 periode. Ya, orang tuanya itu ya PPI yang periode sebelumnya. Tapi yang menjadi dukun dokternya itu panitia itu. Tentu kita semua bersyukur karena telah lahir anak baru dalam keadaan selamat, dan kalau lihat tampangnya dan tendangnya cantik-cantik, dan mudah-mudahan hasilnya juga dapat dirasakan bagus-bagus. Amin. Nah, tentu ini satu dugaan bahwa 1 tahun yang akan datang akan bisa melakukan sesuatu
program-program yang bagus untuk PPI itu satu dugaan. Tapi apakah betul bagus? Mari kita lihat bersama-sama dalam proses 1 tahun yang mendatang. Dan sudah tentu dibutuhkan dukungan kerjasama dari kita semua, baik antar sesama pengurus, antar pengurus dengan anggota, dan pengurus dengan KBRI sebagai mitra kerja di Maluku. Atas dasar kerjasama itulah tentu kita berharap PPI akan menghasilkan karya-karya besar yang dimulai dari sekecil apapun untuk kepentingan dirinya sebagai mahasiswa, sebagai warga negara, dan bahkan mungkin sebuah kelompok yang bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Saudara sekalian, banyak hal yang bisa dilakukan, tetapi tetap saya mendorong, mengingatkan, seperti juga pada pembukaan saya katakan, bahwa kedatangan anak-anak ke sini adalah untuk belajar, dan itu harus tetap menjaga. Pada zaman saya dulu, mungkin juga pada zaman Ibu atau Pak Parman, ada dulu yang namanya mahasiswa abadi, MA. Dia bukan tidak kuliah, dia kuliah, tapi sedikit ogah-ogahan karena didorong, diberi tugas yang sangat luar biasa di bidang organisasi. Kalau ada yang kemarin mengikuti Mario Teguh, dan dalam diskusi Mario Teguh itu ketika mempersilahkan seseorang, 2 orang, 1 ibu, 1 laki-laki, 1 perempuan untuk maju, apa keluhan yang ingin disampaikan kepada Mario Teguh? Dan ternyata ada seorang mahasiswa UI. Dia ketika masih kuliah, dia waktu kuliah itu dia mempunyai prestasi yang bagus, dan kemudian dia juga mendapat kepercayaan untuk menjadi ketua BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa UI. Dan ternyata BEM-nya maju, tapi kuliahnya turun. Kemudian kepada Mario Teguh dia bilang, saya merasa berdosa terhadap kepercayaan orang tua dan kepada diri sendiri karena kuliah saya menurun dan saya telah aktif di BEM. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan terhadap rasa dosa saya, dan saya juga harus mengembalikan. Lalu ditanya, kau apa lakukan setelah merasa itu? Kemudian dia menurunkan semangatnya di BEM, tapi dia ingin belajar membangun kembali prestasinya, tapi tanpa ada komunikasi dengan siapa. Dan ternyata Mario Teguh sederhana, jawabannya, apa mau kamu sekarang? Saya tidak tahu, saya tanya kepada Pak Mario Teguh. Ucapkan minta maaf kepada teman-temannya karena tidak melakukan di BEM dengan sebaik-baiknya sebagaimana amanah yang diberikan. Pelajaran yang saya ambil dari dialog ini, betulkah karena aktif di organisasi yang demikian luar biasa harus juga menurunkan prestasi belajarnya? Saya katakan tidak harus demikian. Kalau itu terjadi, itu adalah satu kesalahan strategi dalam mengatur waktu. Kalau bagaimana cara belajar, bagaimana cara menerima amanah untuk melaksanakan tugas. Dan kebetulan ini mungkin sekedar contoh untuk memberikan motivasi kepada anak-anak yang sedang belajar. Secara kebetulan anak saya yang bungsu itu juga belajar di UI, di Fakultas Hukum, dan ternyata aktivis sebuah organisasi. Bukan saja di BEM, tapi juga dia ketua klub basketball UI, ketua klub fotografi, dan ada beberapa lagi yang saya juga tidak mencatat.
ternyata dia bisa selesai tepat pada waktunya. Dan oleh dekan dikatakan dalam sambutannya, baru pertama kali menemukan mahasiswa yang belajar tepat pada waktunya dengan aktivitas yang sangat luar biasa. Saya lihat ternyata ada hadiah yang datang pada hari itu juga, yang kebetulan ada Pak Jimli Asriki, ketua MK waktu itu, yang kebetulan dia juga dosennya. Begitu turun, begitu sambutan atas nama mahasiswa, dia tampil atas nama mahasiswa memberikan sambutan. Dan saya tidak mengira bahwa anak saya bisa pidato. Jadi saya juga termasuk kagum. Saya tidak tahu di mana dia belajar. Langsung begitu turun oleh Pak Asdiki, dipanggil di depan saya, bukan hari Sabtu, besok hari Senin kau datang ke MK. Dan ternyata setelah datang di MK, dia diangkat menjadi pegawai di MK, menjadi sekretarisnya Pak Jimli Asdiki. Dan setelah 6 bulan jadi honorer di sana, kemudian dapat beasiswa ke India untuk ambil S2. Selama 6 bulan berada di India, dipanggil pulang untuk ujian menjadi pegawai negeri, menjadi PNS. Dan kembali lagi ke India, dan kembali lagi ke Indonesia bekerja di MK 6 bulan. Alhamdulillah dia juga mendapat beasiswa di Australia untuk ambil S3. Mungkin banyak anak-anak Indonesia yang seperti itu, bukan ini hanya satu-satunya. Yang ingin saya kemukakan adalah ternyata antara belajar dan aktivitas di organisasi itu tidak ada hubungannya dengan turunnya prestasi anak-anak. Justru malah memberikan dorongan, memberikan fasilitas, memberikan pembelajaran. Dan alhamdulillah ini juga sebagai motivasi juga saya gunakan. Dan dia sekarang waktu di India jadi ketua PPI, jadi sama dengan Mas Habib, ketua PPI di India. Dan ketika pindah Australia dia menjadi ketua pelajar di Queensland University, dan sekarang menjadi ketua PPI Australia. Dan anggotanya hampir 17.000 mahasiswa. Dan artinya apa? Seorang mahasiswa yang memang tekun belajar dengan baik dan menjalankan organisasi dengan baik, dia akan diberikan kepercayaan. Dan itu sebenarnya yang saya harapkan pada anak-anak yang ada di sini. Saya bukan hanya sekedar apa yang dicapai oleh orang lain, tetapi saya ingin mendorong anak-anak juga. Banyak cara yang bisa dilakukan. Rizky sekarang sudah mendapatkan amanah. Cobalah berdiskusi sama teman-temannya yang lama, kemudian juga dengan staf di KBRI. Jangan ada rasa hambatan untuk mengungkapkan pikiran, mengungkapkan gagasan-gagasan. Coba kita bicarakan bersama-sama untuk kepentingan anak-anak semuanya. Sebagaimana saya katakan, bahwa organisasi itu adalah universitas terbuka yang banyak kita memperoleh ilmu yang dimanapun tidak ada kecuali kita belajar dari pengalaman-pengalaman. Minggu pertama ini akan kedatangan tamu dari para dosen dari Universitas Islam Indonesia dari Yogyakarta. Coba bagaimana bisa memanfaatkan itu? Kalau tidak dengan seluruh anggota, paling tidak dengan pengurus, syukur dengan seluruh anggota. Pada saat yang bersamaan ada wakil rektor dan sejumlah dosen dari Universitas Riau akan datang ke Maros. Dan dia 15 hari berada di sini. Pada akhir bulan September atau awal Oktober itu ada sekitar 6 atau 8 profesor dari Indonesia akan berada di sini sekitar 2 bulan. Peluang terbuka. Peluang pertama pasti repot. Peluang pertama tidak ada uang transport. Itu memang tantangan yang harus kita hadapi.
rumahnya tempat kuliahnya jauh. Tetapi itu terserah juga kepada anak-anak. Sanggupkah menangkap peluang yang ada untuk kepentingan membangun diri anak-anak sendiri, untuk kepentingan masa depan? Dengan organisasi-organisasi mahasiswa di Maluku, seberapa jauh PPI ini juga bisa melakukan komunikasi dengan sesama pelajar di ASEAN seperti kemarin. Apa ada forum-forum dialog antar mereka, tukar pikiran. Di olahraga sudah ada, di Senin sudah ada, walaupun tetap di nomor belakang. Tetapi hal ini saya sengaja sampaikan, di mana letak kelemahan kita. Ini yang harus dicari. Jangan sekedar waktunya akan bertanding, katakan ini satu contoh saja, bertanding baru sibuk engineering shop pada saat itu, jadi sehingga karena tidak dipersiapkan sungguh-sungguh, jadi tidak sungguh-sungguh untuk melahirkan yang terbaik. Selesai dengan berakhir di nomor 3, ya sudah selesai. Nah, coba dicari di mana letak kelemahan kita. Kok tidak seperti dengan mereka? Kalau mereka bisa nomor 1, bisa nomor 2, mengapa tidak? Di mana letak kelemahan? Salahkan diri sendiri, jangan menyalahkan orang lain. Kalau menyalahkan lain, oh ya pantas dia memang terbaik, kita memang kurang. Nah, lalu kita perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki? Ini salah satu. Hubungan dengan mahasiswa, organisasi mahasiswa di Maluku harus sudah dimulai dilakukan. Ada tawaran dari Fakultas Kedokteran yang mau kerjasama dengan KBRI. Saya tidak tahu apakah PPI bisa ambil bagian untuk 1-2 orang di bidang kemasyarakatan, barangkali bisa itu. Ini akan ada kerjasama. Dan ada sejumlah juga kegiatan yang pelajar-pelajar mahasiswa Maluku akan ke Indonesia. Dan bulan September atau Oktober ada game mahasiswa negara-negara OKI. Bagaimana PPI kita itu memberikan guide kepada mahasiswa-mahasiswa Indonesia untuk bisa ambil bagian terhadap kegiatan ini. Di pemerintah Maluku akan mengirim mahasiswanya ke sana. Kalau mereka pasti seperti apa sih Indonesia, hutan belantara, banyak gempa, cuma itu aja. Bisa nggak PPI ini juga bisa menjadi guide bahwa ke Indonesia itu aman-aman saja? Dan ternyata sejumlah negara sudah saya lihat dalam daftarnya itu akan. Maluku belum sadar. Nah, ini juga perlu pergaulan, hubungan, kerjasama antar mahasiswa Indonesia yang berada di PPI dengan kalangan mahasiswa di berbagai universitas. Dan jangan takut dikatakan kalah kalau mamanya dalam bertanding olahraga. Lebih baik kita adakan daripada tidak sama sekali karena takut kalah. Sebagaimana juga di dalam ASEAN. Jangan takut mau dikatakan nomor 3, kemudian tidak mau ikut. Kan lebih baik ikut walaupun tetap nomor 3. Tentu niatnya di nomor 1. Niatnya sudah ditetapkan nomor 1. Hasilnya nanti belakangan. Jadi anak banyak peluang yang bisa dilakukan untuk membesarkan masing-masing mahasiswa sesuai dengan potensi, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tulis menulis luar biasa. Sekarang sudah banyak saya lihat di beberapa blog, beberapa YouTube yang ditulis oleh anak-anak. Saya kira itu bisa diteruskan. Nah, syukur kalau dari PPI ini bagian media tadi bisa mengorganisir itu, tulisan-tulisan itu. Kalau tulisan-tulisan itu nanti dikumpulkan, lalu ada editornya yang memperbaiki, yang tidak benar itu diluruskan, diterbitkan dari sebuah buku yang ditulis oleh anggota-anggota PPI Maluku, dan itu sangat luar biasa. Saya sudah memberikan 2 pengantar dari 2 buku selain buku satu yang ditulis oleh Arita, siapa namanya? Dia menulis tentang
beberapa pengalaman berada di Maluku. Kumpulan tulisan sejak sekarang diterbitkan, dan ketika dibaca oleh sejumlah mahasiswa dan pelajar Indonesia, di antara komentarnya itu, dan tanpa datang ke Maluku saya sudah tahu tentang Maluku dengan membaca buku ini. Jadi Anda sebenarnya bisa melakukan itu. Jadi semua mahasiswa, kalau di sini katakan 50 saja di antara anak-anak ini yang menulis, dikumpulkan jadi sebuah buku, diedit oleh ahlinya, diterbitkan dengan bagus, saya kira itu akan sangat menarik. Bisa juga sebaliknya, cerita tentang Indonesia ditulis dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Prancis, diterbitkan untuk menjadi konsumsi di sini. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Proses internasional bisa didukung. Bagaimana PPI Maroko punya jaringan dengan PPI internasional, minimal dari 100 miliar. Paling tidak ada Facebook, ada Twitter, ada macam-macam bisa dikomunikasikan, bisa berkomunikasi, ya. Bisa saling belajar. Kalau tidak multilateral, umpamanya konferensi kawasan, bisa juga bilateral. Umpamanya PPI Maroko mengadakan konferensi bilateral dengan PPI Jordania, mengadakan di Maroko atau di sana, bertukar pikiran tentang berbagai masalah. Coba tempatkan PPI ini seperti sebuah negara kecil. Jadi pengembangan diri itu harus kita libatkan, kita alami sebuah proses yang luas, yang panjang, yang sangat sulit, tapi untuk kita bisa hadapi, kita selesaikan bersama, pecahkan bersama-sama sesama mahasiswa. Jika ini bisa dilakukan, saya kira kader-kader dari bangsa Indonesia yang dari Maroko ini tidak akan kehilangan kesempatan. Akan banyak tawaran-tawaran yang akan diberikan. Seperti umpamanya sekarang ini pemerintah akan menerima sekian 30.000 pegawai negeri PNS. Itu peluang yang sangat besar. Tapi bukan anak-anak sekarang yang sedang kuliah, bagi yang sudah selesai. Tapi tentu yang akan dicari yang punya pengalaman yang bisa dikontribusikan ketika dia menduduki jabatan. Dan itu akan memberikan peluang-peluang yang sangat besar. Jadi anak-anak sekalian, marilah kita belajar dengan sungguh-sungguh terhadap bidang studi yang telah menjadi pilihannya, dan belajarlah lewat organisasi ini berbagai pengalaman yang dibentuk sehingga menjadikan Anda semua anak Indonesia yang punya prestasi di manapun saja berada. Sekali demikian, selamat bekerja kepada pengurus baru, dan terima kasih kepada pengurus lama yang selama ini telah bekerja sama. Mudah-mudahan semua itu menjadi bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampaikan. Acara selanjutnya, pemberian cindera mata oleh Ketua PPI periode 2013-2013. Penghargaan secara simbolis dari Ketua PPI Maroko periode 2012-2013 kepada Dewan Penasehat diwakili oleh Bapak Masjid Thohir, dan pengurus PPI Maroko periode 2012-2013 diwakili oleh Saudara Habib Firman Said. Saya nggak ngerasa nasihat. Nggak nasihat ya, ngomel-ngomel terus kok. Ngomel-ngomel. Pemberian piagam penghargaan secara simbolis dari Ketua PPI Maroko periode 2012-2013 kepada pengurus komisioner Herdiansah dan Ketua Pengurus PPI Maroko 2012-2013 diwakili oleh Saudara Habib Firman Said.
Pemberian piagam penghargaan secara simbolis dari Ketua PPI Maroko periode 2012-2013 kepada Stainu diwakili oleh Muhammad Abdul Rashidin dan pengurus PPI Maroko periode 2012-2013 kepada yang kami persilakan. Pemberian simbolis dari Ketua PPI Maroko periode 2012-2013 Saudara Habib Khairul Mustain kepada Ketua PPI Maroko periode 2013-2014 Saudara Rifki Maula. Kepadanya kami Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Habib Khairul Mustain. Seperti ini yang terakhir. Jadi tadi sudah maju, ini yang terakhir maju untuk penutup untuk doa. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk khidmat dalam berdoa. Semoga doa kita dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسلم اللهم على كل صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل انك انت الوهاب ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا قضيته ولا سفرا الا وصلته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا يسرتها وعنتها يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Duta Besar, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para undangan, rekan-rekan PPI Maroko yang berbahagia. Acara berikutnya adalah penutup yang dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari Bapak Duta Besar serta Home Staff beserta Ibu kepada pengurus PPI 2013-2014. Pertama, marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Selanjutnya, kepada pengurus baru dipersilakan mengambil tempat untuk menerima ucapan selamat.
sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Kantong safari mau kami titipkan, masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara ha ha ha. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana,